Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Puji dan syukur kita dapat memuji Tuhan bersama-sama pada kesempatan pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara, sehubung dengan pandemi yang belum berakhir, mari kita terus berdoa kiranya Tuhan segera memulihkan keadaan di dunia, di negeri ini, di kota tercinta kita Boyolali. Oleh karena itu, kegiatan-kegiatan gereja terkait dengan pembatasan jumlah jemaat yang hadir di gereja, maka untuk beberapa ibadah diselenggarakan secara online. Yang pertama, doa pagi diadakan pada hari Senin sampai Sabtu pada pukul 5 sampai 6 pagi melalui Zoom. Selanjutnya, ibadah keluarga setiap hari Kamis pada pukul 7 malam melalui Zoom. Ibadah kaum muda setiap hari Jumat pada pukul 7 malam melalui Zoom, dan ibadah raya Minggu pukul 6.30 melalui Zoom dan YouTube. Walaupun diselenggarakan secara online, kiranya hal ini tidak mengurangi semangat dan kerinduan kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan bersama. Bapak Ibu Saudara sekalian dapat menyiapkan hati dan pikiran dan mempersiapkan diri 5-10 menit sebelum ibadah dimulai. Dan kiranya Bapak Ibu Saudara tetap semangat untuk mengikuti ibadah online seperti halnya ibadah di gereja. Khusus untuk ibadah raya hari Minggu, bagi Bapak Ibu Saudara yang berkenan hadir dan memenuhi kriteria, dipersilahkan datang ke gereja dengan syarat mematuhi protokol kesehatan yang sudah ditetapkan. Bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang mau memberikan persembahan, dapat melalui amplop persembahan yang sudah disediakan di gereja. Bapak Ibu Saudara juga dapat mengirimkan melalui transfer Bank Nobu dengan nomor rekening sebagai berikut. Persembahan juga dapat dikirimkan melalui aplikasi-aplikasi sebagai berikut dengan cara men-scan kode QR. Untuk informasi lebih lanjut, Bapak Ibu Saudara dapat menghubungi via WA Immanuel Center dengan nomor sebagai berikut, atau dapat juga melalui Facebook dan Instagram GSJA Immanuel Boyolali. Demikian pula, link Zoom untuk masing-masing ibadah sudah dicantumkan di dalam katalog WhatsApp Immanuel Center. Demikian informasi dari kami, tetap jaga kesehatan, dan jangan lupa untuk selalu mematuhi protokol kesehatan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita boleh bertemu kembali untuk ibadah raya pada pagi hari ini yang melalui online juga yang ada di rumah. Sebelum kita akan mulai, kita akan bacakan pengakuan iman kita. Kami mohon untuk bangkit berdiri. Pengakuan iman. Saya percaya Alkitab adalah firman Allah yang diilhamkan dan tanpa salah, satu-satunya kaidah yang mutlak dan berwenang bagi iman dan perilaku manusia. Allah adalah Esa, hadir secara kekal dalam 3 oknum, Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Tuhan Yesus Kristus, ilahi adanya, lahir dari seorang anak darah, hidup tanpa dosa, melakukan mukjizat-mukjizat, menebus manusia yang berdosa melalui kematiannya, bangkit secara badani, naik ke surga dan dimuliakan di sebelah kanan Allah Bapa, akan datang kembali ke bumi dalam kuasa dan kemuliaan untuk memerintah dalam kerajaan 1000 tahun. Oleh pelanggaran satu orang, dosa telah masuk ke dalam dunia, dan maut oleh sebab dosa. Demikianlah maut telah menimpa semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Keampunan dan penyucian dari dosa hanyalah melalui pertobatan dan iman kepada kuasa penyucian darah Kristus. Pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus mutlak perlu bagi keselamatan seseorang. Karya penebusan Kristus di atas salib menyediakan kesembuhan bagi tubuh manusia melalui doa dan iman. Pengudusan dikerjakan oleh Roh Kudus yang mendiami orang percaya. Baptisan Roh Kudus menurut Kisah Para Rasul 2 ayat 4 dikaruniakan kepada orang yang beriman yang memohon kepada Allah.
Pengangkatan gereja pada waktu kedatangan Kristus di awan-awan merupakan pengharapan yang bahagia bagi orang-orang percaya. Kebangkitan tubuh bagi orang-orang percaya maupun yang tidak percaya. Yang pertama untuk menerima hidup yang kekal, dan yang kedua untuk menerima hukuman yang kekal. Puji nama Tuhan. Pada pagi hari ini kami diberi kesempatan oleh Tuhan, kemurahan Tuhan, hingga pada pagi ini kami boleh datang kepada Tuhan. Kita boleh menyembah Tuhan, karena hanya Tuhan yang boleh kami sembah. Hanya Tuhan yang kami sembah pada pagi hari ini. Haleluya Yesus. Sembah hanya Yesus, yang ku puja hanya Yesus.
kepada Tuhan. Haleluya Yesus. Glory bagimu ya Tuhan. Haleluya Yesus. Karena kemurahan-Mu Tuhan, pertolongan-Mu Tuhan, sehingga pada saat pagi hari ini Tuhan, kami mengutamakan Engkau. Kami ingin menyembah Engkau Tuhan. Kami ingin menyembah Engkau ya Yesus. Karena Engkau Tuhan kami, Engkau Raja kami yang kami sembah. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Selamat pagi Tuhan Yesus. Selamat pagi Roh Kudus. Pujian syukur Tuhan kami naikkan kepadamu Tuhan pada pagi hari ini. Karena kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan, hingga saat ini kami boleh mengutamakan Engkau Tuhan. Untuk kami datang kepadamu Tuhan. Kami menyembah Engkau Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kiranya Tuhan beserta dengan kami dalam ibadah raya pada pagi hari ini Tuhan. Dari awal pertengahan hingga akhirnya. Pakai kami Tuhan semua. Urapi kami semua Tuhan, baik sang leader, pemain musik, seluruh Tuhan jemaat-Mu di sini. Biarlah kami pada hari ini kami boleh memberikan yang terbaik untuk Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kau juga akan memberkati Tuhan bagi hamba-Mu yang hendak menyampaikan firman-Mu nanti. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Kami siap memuji dan membesarkan akan nama-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Salam. Ya, kembali kami datang kepadamu, kepada Tuhan, karena hanya Tuhan yang boleh kami sembah. Kami boleh bahagia karena Tuhan itu sangat baik. Sehingga pada pagi hari ini kita dapat berkumpul bersama-sama untuk membesarkan dan memuji nama Tuhan. Dia sungguh baik. Dia
baik dan sangat-sangat baik di dalam setiap kehidupan kita. Yang apa yang kami alami, Tuhan senantiasa beserta dengan kita, memberikan berkat-Nya buat kita. Karena kebaikan Tuhan, sehingga sehelai rambut pun jatuh tanpa seizin Tuhan. Semua karena kebaikan Tuhan. Apa yang telah kita lakukan yang tidak berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Tuhan, Kau sangat baik, sehingga pada pagi hari ini Tuhan, kami boleh ada waktu untuk datang kepadamu, untuk mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Haleluya Yesus. Tuhan tetap abadi. Haleluya Yesus. Tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolong. Tuhan selalu
Terima kasih ya Tuhan atas janji-Mu buat kami, bahwa Engkau senantiasa menjadi pertolongan kami, dan Engkau senantiasa akan memberkati kehidupan kami. Ketika kami mau dengar-dengaran akan kebenaran firman-Mu, ketika kami mau melakukan setiap firman yang Tuhan berikan kepada kami. Saat ini ya Tuhan, kami mau kembali diingatkan, ditumbuhkan dengan makanan rohani kami, firman-Mu untuk kehidupan kami. Dan siapkan setiap hati, setiap telinga, pikiran yang hari ini boleh menikmati firman-Mu. Tuhan berkati di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami semua ya Tuhan boleh maju menang bersama-sama dengan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali. Kiranya sukacita damai sejahtera Tuhan senantiasa ada di dalam kehidupan kita bersama. Dan hari ini renungan firman Tuhan saya bawa bersama-sama dengan Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya beri judul Bersama Yesus. Bapak Ibu mau senantiasa hidup bersama Yesus? Bersama Yesus kita bisa melakukan perkara yang besar, kalau ada pujian yang mengatakan demikian. Dan bersama Yesus kita bisa melalui segala rintangan, hambatan, cobaan yang kita hadapi di dunia ini. Dan seringkali kehidupan kita terlepas dari kehidupan bersama Yesus ini. Meskipun rasa-rasanya kita sudah setiap hari, setiap saat datang kepada Tuhan, tetapi ketika ada pencobaan, gangguan hidup datang dan kita lupa atau melupakan Yesus untuk kita bawa di dalam setiap proses kehidupan kita, yang terjadi bisa seperti Petrus. Ketika Petrus minta kepada Yesus, Tuhan izinkan aku berjalan di atas air. Dia sempat berjalan di atas air, tapi begitu ada tiupan angin, dia mulai goyah. Dan Yesus berkata kepadanya, "Hai kamu yang kurang percaya, kenapa kamu bimbang?" Dan akhirnya dengan tangan Tuhan, Petrus diangkat. Jadi seringkali di dalam kehidupan kita, meskipun kita sudah hidup Kristen, mengikut Yesus sudah sejak lahir sekalipun, kadangkali ada titik-titik di mana kita lupa melibatkan Yesus. Atau jangan-jangan justru meninggalkan Yesus itu. Dan kita hari ini akan belajar bersama-sama di dalam firman Tuhan. Kita akan buka bersama-sama nanti ayat-ayat firman Tuhan, tapi sebelumnya minimal ada 3 penghalang yang menghambat untuk kita hidup bersama dengan Tuhan. Yang pertama, minimal, jadi masih ada yang lain, tapi ini yang besar saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara, supaya hidup kita bergereja diberkati Tuhan, hidup keluarga kita diberkati Tuhan, pribadi kita diberkati Tuhan, dan anak cucu kita tetap diberkati Tuhan. Bapak Ibu mau semua diberkati Tuhan? Kita akan belajar. Penghalang yang pertama adalah kekurang percayaan kita. Jadi kurang percaya seringkali menjadi penghalang untuk kita maju bersama Tuhan. Petrus gagal untuk lanjut berjalan di atas air karena angin yang menghantam. Yunus melarikan diri dari Tuhan karena kurang percaya bahwa Allah mengasihi semua manusia. Yunus aneh lagi, seorang nabi Tuhan, dia ragu, dia mau kecewa. Jadi dia sudah berpikir, Tuhan ini mengasihi semua orang nih. Nanti kalau aku ke sana mereka pasti diselamatkan. Waktu itu disuruh ke Niniwe, orang yang sangat jahat di hadapan Tuhan dan siap dihukum. Yunus diperintahkan untuk mengingatkan mereka, tapi Yunus melarikan diri. Kenapa? Lah, setelah peristiwa itu terjadi, Yunus mengalami pertobatan, menginjil di sana. Akhirnya orang-orang Niniwe bertobat. Singkat cerita Yunus, lah tenan. Kalau saya memberitakan keselamatan kepada orang Niniwe, Allah ini pasti senang. Singkat cerita dia diberi pohon jara untuk menaungi dia. Akhirnya ketika dia dinaungi itu dan akhirnya dibuat mati pohon itu, dia bilang kepada Tuhan, Tuhan, kenapa ini kau matikan? Kan membantu aku. Kamu mengasihi jarak yang tidak kau tumbuhkan, yang tidak kau tanam. Tetapi kamu meragukan kalau aku mengasihi semua manusia. Kadang-kali kita juga demikian. Ketika kita hidup bersama Tuhan, Tuhan ada. Tuhan di sekitar kita. Tuhan siap menolong kita. Tapi kita tidak mau melibatkan Tuhan. Betul?
Seringkali kita mengandalkan diri kita sendiri. Berikutnya, jauh dari Tuhan. Segala dosa dan kejahatan kita membuat kita jauh dari Tuhan. Dan kepekaan kita akan panggilannya semakin tumpul. Kalau Bapak Ibu sekali bolos gak berdoa. Pertama rajin ya. Bolos gak berdoa 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali. Habis itu rasanya berdoa gak penting. Ke gereja beribadah 1, 2, 3 kali Bapak Ibu gak pergi ke gereja, rasanya mungkin wah aku diingatkan lagi, aku diingatkan. Tapi banyak kali Bapak Ibu gak ke gereja, punya kesibukan yang lain, punya kesenangan yang lain, Bapak Ibu nanti enak-enak saja. Itu yang sering kali membuat kita jauh. Bukan Tuhan yang pengen jauh, tapi kita sendiri yang membuat diri kita jauh. Berikutnya, ego manusia ini sering membawa untuk seseorang merasa mampu. Persoalan besar yang seringkali menghalangi kita untuk menikmati hidup bersama Yesus ini adalah kemengandalan diri kita. Sombong, aku bisa, aku mampu, aku orang sekolahan, aku punya kekayaan, aku punya kedudukan, aku orang tua, aku dan aku itu seringkali kita ungkapkan. Kita akan baca di dalam ayat firman Tuhan mengenai hal-hal ini. Sebentar, ini agak error. Kurang percaya, bangsa Israel kurang apa diberkati Tuhan. Tapi di dalam perjalanannya keluar dari Mesir sampai menuju tanah perjanjian, seringkali mengecewakan Tuhan. Kenapa aku diajak ke sini? Apa mau dibunuh sama Tuhan? Tapi mereka banyak menikmati berkat daripada Tuhan. Sampai ditinggal Musa pemimpinnya pergi ke gunung Sinai waktu itu bertemu dengan Allah. Mereka membuat Allah baru. Hari ini mungkin juga terjadi kepada kita. Ketika rasa-rasanya gereja gak hadir, ketika rasa-rasanya gembala sidang gak bisa mengunjungi satu persatu setiap jemaat Tuhan, ketika hari ini kita gak bisa bersekutu, berkumpul bersama-sama di dalam gereja, rasa-rasanya nih gereja kok gak hadir ya. Kadang-kali kita juga merasa demikian. Pribadi-pribadi kita merasa Tuhan tuh gak ada buat saya. Tapi kita tahu Tuhan senantiasa siap mengulurkan tangannya untuk menolong kita. Ada amin? Telinganya tidak pernah kurang tajam untuk mendengar setiap seruan kita. Hari ini kami banyak membuktikan bagaimana kuasa doa itu dengan luar biasa menolong kita gereja sidang Jemaat Allah Immanuel untuk mencapai visi gereja kita. Yang penting apa? Percaya. Kalau kurang percaya, banyak hal-hal yang menyulitkan. Waktu orang Israel mau menyeberang sungai, di belakangnya pasukan Mesir sudah ada. Apa yang mereka keluhkan? Mereka menggerutu dulu, tapi ada seorang Musa yang datang pada Tuhan membuka jalan. Ketika di padang gurun mereka kehausan gak punya air, mereka menggerutu dulu. Kiranya kita gak mau meneladani yang seperti ini. Menggerutu dulu baru bertobat. Tapi setiap saat kita setia kepada Tuhan, dekat pada Tuhan, dan berkat Tuhan senantiasa ada dalam kehidupan kita. Ada amin? Tapi jangan terus begini. Ketika kita merasa dekat dengan Tuhan, hidup kita selalu dalam kehidupan yang enak-enak saja. Tapi janji Tuhan kita ada jalan keluar. Tapi tidak ada janji Tuhan kita tidak akan menghadapi mara bahaya itu. Tetapi pemazmur bilang ketika dalam lembah kekelaman, aku tidak takut. Petrus juga membuktikan ketika Yesus datang di atas air. Yesus izinkan aku berjalan di atas air. 1, 2 langkah, 3 langkah dia maju, aman. Tapi begitu ada angin, dia gak berfokus lagi pada Yesus. Dia berfokus kepada masalah yang datang ke kehidupannya. Dia tenggelam. Puji Tuhan ada Yesus yang mengangkat. Hari ini mungkin Tuhan sedang mengizinkan Bapak Ibu berjalan di atas masalahmu. Tetapi tetap fokuslah di dalam masalah itu atau fokus kepada Tuhan yang akan menolong kita. Pilihan kita. Kalau Bapak Ibu fokus kepada masalah, Tuhan kita tinggalkan, mungkin kita terjebak di dalam masalah itu. Tetapi ketika kita berfokus pada Tuhan, jalan keluar Tuhan sediakan buat kita. Hari ini kita punya target untuk misi gereja kita, mencapai 400 jiwa yang setia. Rasa-rasanya kalau kita lihat keadaan hari ini, angel, mustahil lah
Tapi kita tahu kita punya Allah yang luar biasa, yang siap dilibatkan untuk menolong kita semua. Dan ketika kita berseru kepadanya, tidak ada yang mustahil bagimu. Bagi siapa? Bagi siapa? Bagi kita semua. Ketika kita melibatkan Tuhan yang tak terbatas, jika kamu punya iman sebesar biji sesawi saja, kamu bisa perintahkan gunung ini pindah ke laut. Dan tidak ada yang mustahil bagimu. Bagi siapa? Bagi kita murid-murid Tuhan. Tinggal kita mau gak melibatkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Yes. Ketika kita anak-anak Tuhan melibatkan Tuhan, perkara itu bisa terjadi atas kehidupan kita. Ada amin? Kita mau melibatkan Tuhan dalam kehidupan kita senantiasa, mau percaya sepenuhnya, harus. Karena kalau kita tidak percaya, berkat Tuhan gak turun atas kita. Ini yang harus kita kerjakan. Yunus cilaka lagi. Dia nabi Tuhan. Dia disuruh untuk memberitakan penghukuman bagi orang Niniwe waktu itu. Harusnya kalau hamba Tuhan, orang yang dipercaya Tuhan, pekerja Tuhan, punya hatinya Tuhan. Tetapi Yunus beda. Nih orang pasti nanti dikasih sama Tuhan. Di akhir Bapak Ibu boleh lihat. Lah bener toh. Tuhan mengasihi orang-orang yang jahat juga. Loh, kenapa kita harus iri? Kalau Tuhan memang sudah berjanji, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu janji buat kita, Bapak Ibu Saudara sekalian dan saya, dan orang-orang yang siap menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Kita mau menjadi pemberita-pemberita kesukaan ini? Kadang-kali kita sendiri yang kurang percaya bahwa Tuhan itu mengasihi orang-orang yang ada di luaran sana, tetanggamu, temanmu, rekan kerjamu. Tapi hari ini kita kembali serukan bahwa semua orang dikasihi Tuhan. Tinggal mereka mau merespon kasih Tuhan ini atau tidak. Tentunya kita mau merespon duluan, betul? Bapak Ibu sudah percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamatmu, bukan? Hak kita menjadi anak-anak Allah. Dan berikutnya di dalam Matius pasal 17 ayat 20. Yesus berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya. Simpel aja. Karena kamu kurang percaya. Di situ enggak dikatakan karena kamu tidak percaya, tapi karena kamu kurang percaya. Enggak percaya penuh. Percaya, saya pernah mendengar Ibu Gembala bersaksi bahwa pertolongan Tuhan datang dahsyat. Saya pernah mendengar kesaksian dari Mas Andri, kesaksian Tuhan dahsyat. Hari ini aku punya masalah, Tuhanku juga dahsyat. Tapi berhenti sampai di situ. Enggak yakin kalau Tuhan menolong kita. Lah ini cilaka. Kiranya Bapak Ibu Saudara sekalian mau percaya dan sepenuhnya mengalami, bukan katanya Bu Gembala, bukan katanya Mas Andri, bukan katanya semua staf pastoral atau pengurus gereja, tapi hari ini aku mengalami Tuhan yang luar biasa menolong hidupku. Bapak Ibu siap ditolong Tuhan di dalam hidupmu? Percaya penuh. Permasalahan apa yang datang di dalam hidupmu yang gak bisa diselesaikan oleh Tuhan kita yang luar biasa? Pendidikan, Tuhan bisa. Keuangan, Tuhan Yesus juga bisa. Sakit, penyakit, Tuhan juga bisa. Permasalahan negara ini, Tuhan hadir di dalam negara kita, bisa diselesaikan oleh Tuhan. Hari ini kami orang peternak pusing dengan harga. Kalau kita melibatkan Tuhan, Tuhan juga bisa melepaskan kita dari segala permasalahan. Kadang-kali kita belajar mengasihi Tuhan, melihat Tuhan yang dahsyat, itu dengan ukuran pikiran kita. Petrus kenapa tenggelam? Dia berpikir bahwa dia adalah manusia yang gak mungkin berjalan di atas air. Ketika ada topan datang, dia tenggelam. Padahal kenyataan sebelumnya dia sudah bisa melangkah. Kenapa? Dia berfokus pada Tuhan yang mengizinkan itu terjadi. Nah, kita mau berfokus di mana? Tuhan izinkan kita mengalami itu, atau dengan otak kita membatasi keluar biasaan Tuhan. Hal yang luar biasa yang saya alami di dalam hidup ini adalah ketika saya, salah satu ya, bagaimana peristiwa umur 3 tahun saya dipelindes mobil. Nalar otak ini enggak bisa. Hari ini pun saya 3
3 tahun dulu itu saya beratnya berapa ya? Kalau hari ini Cherry mau nabrak saya jempingnya luar biasa. Mungkin dulu saya sangat tipis, sehingga ketika dilewatin itu ya 1-2 kali ban depan belakang lewat. Puji Tuhan hari ini luar biasa. Ya, kalau dilihat-lihat bagaimana ban bisa ngecap di punggung saya kalau ibu saya ngelihat. Bagaimana ayah saya ngejar ke rumah sakit untuk dicek. Gak ada apa-apa. Itu luar biasanya Tuhan. Bagaimana saya jatuh dari pohon kelapa. Bukan dari kelapa ya. Dari pohon kelapa. Saya gak punya niat jelek untuk memanjat pohon kelapa. Saya waktu itu kembali naik untuk mengambilkan kelapa muda untuk ayah saya. Jadi motivasi saya naik itu bukan untuk keegoisan saya. Saya naik lagi walaupun berikutnya dimarahin ayah saya. Tapi waktu itu motivasi saya adalah bapak saya waktu itu nukang. Saya lihat lelah, bapak saya itu suka dengan air kelapa muda. Saya naik lagi, saya sudah ambil tapi saya naik lagi. Karena saya punya kebiasaan kalau ambil kelapa muda itu saya bawa turun, enggak saya jatuhkan. Karena rasanya berbeda. Itu yang saya kerjakan. Tapi puji Tuhan, Tuhan izinkan saya mengalami peristiwa yang cukup luar biasa bagi saya. Berapa meter itu pohon kelapa di sana? Kalau jatuhnya nyimpang sedikit aja saya ke jurang, lebih parah lagi. Lukanya cuma 1 titik. Berkat Tuhan yang luar biasa. Bagaimana ketika saya mau punya istri, saya keluar kerja. Orang lain mungkin pikir gila. Dibujuk malah orang bertanggung jawab, malah metu kau kerjaan. Ada orang yang mungkin berpikir mengatakan itu, tapi saya punya Tuhan yang luar biasa. Dan ketika saya berpikir saya nanti punya istri, saya harus punya waktu lebih untuk istri saya. Kalau saya disibukkan dengan pekerjaan model saya hari ini, waktu itu saya sudah enggak bisa lagi pelayanan di gereja dan membagi waktu dengan istri lebih banyak. Saya putuskan keluar. Motivasi saya adalah punya waktu lebih banyak untuk istri dan punya waktu lebih banyak untuk pelayanan. Tuhan izinkan dan Tuhan gantikan, secara salary pun Tuhan kasih yang lebih besar. Apalagi Bapak Ibu mau kurang percaya apalagi? Kalau saya sendiri secara pribadi mengalami hal ini dan saya tidak mau kurang percaya lagi. Tetap percaya Tuhan kasih jalan yang luar biasa. Hari ini pilihan Bapak Ibu Saudara sekalian. Apa masalah hidupmu? Datang pada Tuhan. Tuhan punya solusi. Amin. Ojo miar-miur. Jangan kiwir-kiwir percayanya. Tapi percaya Tuhan sepenuhnya. Ini pilihan hidup kita. Berikutnya, di dalam Yesaya pasal 59 ayat 2, seringkali hal ini yang membuat kita jauh dari Tuhan. Yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu. Hari ini yang mengaku bersih dari kejahatan, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Kita semua orang berdosa, amin. Kita semua orang berdosa. Tidak ada manusia di muka bumi ini pun yang terlepas dari dosa. Tetapi kita punya Tuhan yang siap mengampuni dosa kita. Dan Dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga Ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Benar ini menjauhkan dari Tuhan. Tetapi kita punya solusi. Ketika kita percaya kepada Tuhan, kita mengakui dosa kita di hadapan Tuhan, kita akan dibebaskan dari segala dosa itu. Dan kita dijauhkan dari segala kejahatan. Ini yang harus kita kerjakan berikutnya. Di dalam ayat firman Tuhan yang lain begini, Yeremia 17 ayat 5. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Mengandalkan diri sendiri ini sering terjadi. Bapak Ibu punya kecerdasan, punya kepintaran, punya rasa, punya feeling. Seringkali ini yang membuat kita merasa mampu. Padahal kita tetap manusia yang terbatas. Nah, di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kutuk adalah kesusahan atau bencana yang menimpa seseorang disebabkan doa atau kata-kata yang diucapkan orang lain. Siapa yang mengucapkan di ayat ini? Kalau Bapak Ibu lihat, terjadi enggak ini? Beginilah firman Tuhan, terkutuk
terkutuklah. Siapa yang ngomong? Siapa yang berbicara? Tuhan loh. Dia bilang begini, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Manusia ini kita sendiri, orang lain. Berikutnya di sini, orang tua bisa mengandalkan kekuatannya sendiri, pribadinya. Berikutnya, dan hatinya yang menjauh daripada Tuhan. Dan bukan atau, tidak salah satu. Di sini memenuhi kriteria ini kita terkutuk. Bapak Ibu mau hidup terkutuk? Peringatkan diri kita terhadap ini. Ingat senantiasa, pilihannya cuma dua. Diberkati atau hidup dalam kutuk. Enggak ada separuh-separuh aja Mas Hendri. Enggak ada. Separuh-separuh saja Om. Enggak. Tapi pilihannya dua. Satu diberkati atau hidup dalam kutuk. Berikutnya yang harus kita kerjakan kalau kita sudah mengerti penghalang kita dekat dengan Tuhan. Kurang percaya kita jauh daripada Tuhan, seringkali mengandalkan diri sendiri, kita mau mengalami perubahan. Apa yang harus kita rubah? Kita buka bersama-sama dalam firman Tuhan. Di dalam Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 31. Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat seisi rumahmu. Engkau akan selamat dan seisi rumahmu. Bagaimana ini bisa terjadi? Seringkali ini dimaknain sempit. Satu orang percaya, seluruh rumah tangga percaya. Bukan. Tapi bagaimana seluruh anggota keluarga itu ikut percaya kepada Tuhan Yesus dan akhirnya selamat. Di dalam Amsal 3 ayat 5, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Di dalam Markus pasal 11 ayat 22, percayalah kepada Allah. Di dalam Mazmur pasal 37 ayat 5, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan ia akan bertindak. Jadi mulai hari ini dan seterusnya, mari kita percaya sepenuhnya kepada Allah. Banyak hal yang akan terjadi di dalam kehidupan kita ketika kita mempercayakan sepenuhnya hidup kita pada Tuhan. Abraham di umur yang lanjut usia, dia bisa punya keturunan. Elia dengan berbagai caranya yang luar biasa, dia mempersembahkan korban di hadapan para nabi-nabi Baal. Mereka sudah berkorban begitu rupa, dengan menoreh-noreh badannya dengan sedemikian rupa, tetap api tidak turun membakar korban mereka. Tetapi Elia, di Yakobus dibilang, dia manusia biasa, tetapi karena percayanya kepada Allah, dia bisa mengundang Tuhan untuk membakar habis korbannya. Bahkan yang sudah disiram penuh dengan air, dia bisa. Dia berdoa, Tuhan turunkan hujan, hujan turun. Dia berdoa, orang mati bisa dibangkitkan. Dia berada di dalam kehidupan orang janda Sarpat waktu itu. Dia berkata, berikan aku dulu, habis itu keluargamu. Selama masa paceklik, Tuhan memberkati kehidupan mereka. Percaya penuh kepada Tuhan, tanpa halangan, ragu-ragu, akhirnya yang terjadi mujizat Tuhan. Bapak Ibu rindu mujizat Tuhan terjadi di dalam hidupmu? Kadangkali kita itu merindukan mujizat Tuhan itu adalah peristiwa yang besar. Peristiwa yang sangat-sangat luar biasa. Bagaimana berkat Tuhan yang tidak dinyana-nyana datang secara mendadak. Seret. Tapi saya kembali ingatkan, kapan hari di kaum muda, rasa-rasanya bagi orang tua mendapatkan mie ayam itu sesuatu yang alah, gari tuku dewe apa ning GoFood ya teko. Tetapi dengan kesaksian kaum muda ini kita bisa melihat bagaimana dia merindukan mie ayam dan itu mie ayam itu datang tanpa dia pikirkan. Ini yang harus kita kerjakan hari ini. Mujizat Tuhan bukan berarti gedung gereja kita jelek langsung jadi bagus. Tetapi proses-proses kecil yang terjadi itu akan menjadi mujizat Tuhan yang luar biasa kalau Boyolali diselamatkan Tuhan. Amin. Indonesia diselamatkan Tuhan. Melalui siapa? Bapak Ibu Saudara sekalian yang ada di tengah-tengah masyarakat hari ini. Ini yang harus kita kerjakan bersama-sama. Berikutnya kita buka di dalam 2 Tawarikh pasal 7 ayat 14. Dan umatku yang atas namanya
atas namaku disebut, merendahkan diri, berdoa mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat. Kita setuju kita orang yang jahat di hadapan Tuhan sebelumnya? Kita mau berbalik hari ini. Berikutnya, maka aku akan mendengar. Jadi kalau kita punya kejahatan, punya dosa, Tuhan menjauhkan diri, menyembunyikan diri. Tetapi ketika kita merendahkan diri, berdoa mencari wajah Tuhan, berbalik dari jalan yang jahat, Tuhan mendengar dari surga. Berikutnya apa yang terjadi? Mengampuni dosa mereka. Apalagi memulihkan kehidupan mereka. Mungkin hari ini kehidupan kita ada sesuatu yang gak beres. Mungkin hari ini kita mengalami sesuatu yang rasa-rasanya ini akibat yang dulu. Ini karena dulu saya begini. Ini karena dulu. Tapi kita lihat hari ini, kuncinya rendahkan diri di hadapan Tuhan. Mencari wajah Tuhan senantiasa. Berbalik dari jalan kita yang jahat. Kita gak mau berpikir pun sesuatu yang jahat. Dan berikutnya, aku akan mendengar dari surga. Kurang apa kalau Allah sudah mendengar seruan Bapak Ibu? Berikutnya di dalam ayat yang lain dikatakan begini. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya. Katakan amin. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya. Pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Jadi bukan sekedar tembakan kita datang pada Tuhan saat butuh saja. Tapi kita mau senantiasa berseru kepada Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan ini, kita mau didekatkan dengan Tuhan senantiasa. Ada amin? Ini yang akan kita kerjakan. Di dalam Yeremia 17 ayat 7, akhirnya kalau kita mengandalkan diri kita, kita terkutuk. Tapi di ayat 7 dikatakan demikian. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Siap mengandalkan Tuhan di dalam hidup kita Bapak Ibu? Harus. Firman Tuhan mengatakan demikian. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Berkat Tuhan itu yang gak pernah dipikir, yang gak pernah timbul dalam hati, yang gak pernah didengar itu luar biasa. Bagaimana itu bisa luar biasa? Bapak Ibu coba mulai hari ini andalkan Tuhan senantiasa. Setiap melakukan apapun bawa Tuhan. Berdoa. Berdoa gak harus formalnya demikian. Tapi bagaimana hati Bapak Ibu, mulut Bapak Ibu berfokus kepada Tuhan. Tuhan, hari ini saya mau memulai hari ini dengan sukacita. Hari ini damai sejahtera menjeratai keluargaku. Hari ini pekerjaanku berjalan lancar karena pertolongan Tuhan. Hari ini doakan. Mau melangkah, anak sekolah sambil jabat tangan, diberkati Tuhan. Aku nyangoni selamat ya le, biasanya gitu kan. Aku mau isone ndongake. Itu yang kita kerjakan. Bahwa Tuhan, libatkan Tuhan senantiasa. Dan akhirnya setiap kita apa? Allah akan bertindak. Di dalam Mazmur 37, Bapak Ibu nanti boleh baca. Ketika kita percaya kepada Tuhan, setia kepadanya, tidak menyimpang ke kanan ke kiri, Allah sendiri yang akan bertindak. Bayangkan. Kalau kita yang bertindak mungkin ada yang salah-salah. Tapi ketika Tuhan yang bertindak, pasti akan tepat, benar, yang terbaik terjadi atas kehidupan kita. Berikutnya, Allah mengampuni dosa kita dan memulihkan kita. Apalagi yang kita rindukan hari ini. Kalau enggak kita nanti datang ke dalam kerajaan surga dan menikmati segala sesuatu yang Tuhan janjikan kepada kita. Kuncinya, berbalik dari jalan yang jahat. Datang pada Tuhan senantiasa. Dan berikutnya, kalau kita mengandalkan Tuhan senantiasa, berkat Tuhan, Allah akan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian dan saya. Kita mau menyanyi bersama-sama. Saya undang singer song leader untuk maju ke depan membantu saya. Bersama Yesus kita bisa melakukan perkara yang besar. Amin. Bersama Yesus penyakit bisa disembuhkan. Amin. Bersama Yesus segala kekhawatiran kita bisa dilenyapkan. Amin. Kenapa?
Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa, yang siap menolong kehidupan kita semua. Bersama Yesus lakukan perkara yang besar. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri bersama-sama. Bersama Yesus. Yes ya. Lupa ya. Singer bisa bantu saya ya. Yes ya. Ulangi lagi. Yes ya. 1. Yes ya. Maju. Yes ya. Modern. Yes ya. Terdepan. Yes, yes, yes. Saya ulangi lagi ya. Sebelum nanti intro dikumandangkan. Yes ya. Yes ya. Yes ya. Yes ya. Yes, yes, yes. Bersama Yesus. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang sukar. Yesus ada jalan keluar. Apa? Untuk masalahmu, untuk masalahku, untuk masalah kita semua. Oh Yesus, anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus, tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia menguduskan, Dia membenarkan, Dia Raja segala raja. Bersama Yesus. Amin. Tidak ada yang sukar. Bersama Yesus ada jalan keluar. Untuk masalahmu, untuk masalahku, untuk masalah kita semua. Yesus, Yesus, anak domba Allah. Ampuni setiap kami, jauhkan kami dari segala kejahatan, dan kami merindukan ya Tuhan, kehidupan di dalam kebenaran yang sempurna terjadi atas setiap anak-anak Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, bila kemarin kami kurang percaya, hari ini dan seterusnya kami mau percaya sepenuhnya kepadamu. Bila hari-hari yang lalu kami jauh daripadamu, mulai hari ini kami mau senantiasa berseru kepadamu. Terima kasih ya Tuhan, bila di masa yang lalu kami sering mengandalkan kehidupan kami secara pribadi, mengandalkan kehidupan manusia yang lain. Tapi mulai hari ini ya Tuhan, meskipun susah, meskipun kekecewaan datang menghimpit di dalam kehidupan kami, problema hidup datang di dalam kehidupan kami mau senantiasa mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan kami mengizinkan Tuhan untuk bertindak di dalam segala aspek kehidupan kami. Dan berkat Tuhan mengalir atas setiap jemaat Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami siap melakukan firman-Mu. Kami siap hidup bersama Tuhan senantiasa. Sehari-hari ini sampai Tuhan memanggil kami kembali. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami siap melakukan firman-Mu. Dan kami siap berubah. Dan kami siap menikmati berkat Tuhan yang Tuhan sediakan bagi kami semua. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Kita akan menikmati berkat Tuhan. Bapak terima kasih. Baik yang ada di gereja, demikian yang di rumah, bahkan di mana saudara ada, kiranya kami pagi hari ini bersyukur, terima kasih karena masih ada waktu kami bersama-sama ada di dalam persekutuan kami di dalam Tuhan. Kami boleh beribadah, memuji, memuliakan nama Allah. Itulah berkat yang paling besar bagi kami.
Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, kiranya Tuhan memberkati kami senantiasa pulang kami dari gereja, dari tempat duduk kami masing-masing atau mereka sedang apa di rumah, ya, dimanapun saudara ikut di dalam persekutuan ini, kami boleh bersama-sama bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan, menyerahkan hidup ini sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Kiranya seperti firman Tuhan mengingatkan kepada kami, kiranya kami benar-benar penuh, kami percaya kepada Tuhan, tidak ragu-ragu, tidak bimbang, dan tidak setengah atau seperempat saja percaya kepada Tuhan, tapi kita penuh percaya kepada Tuhan, pasti Tuhan akan memberkati kami, kehidupan kami. Sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini mari kita bersama-sama menyerahkan hidup ini sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan senantiasa memberkatimu dan Tuhan senantiasa menolong dan menjagaimu, menyertaimu di dalam segala apapun kegiatan kami di dalam kehidupan kami sehari-hari, terutama pada hari ini. Mari kita akan serahkan hidup ini dengan angkat tangan kami. Inilah tanda penyerahan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Kita tidak akan bisa melakukan segala sesuatu dengan benar tanpa pertolongan, tanpa firman Tuhan yang ada di dalam kehidupan kami. Sebab itu mari kita benar-benar menyerahkan hidup ini sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang bekerja di dalam kehidupan kami, Tuhan yang memberkati kami, bahkan Dia yang senantiasa ada tercemin di dalam kehidupan kami. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, Tuhan memberkatimu, Tuhan senantiasa ada di depanmu, memberikan jalan benar di dalam kehidupanmu. Dan saat ini Tuhan memberkati kesehatanmu, memberkati mata pencaharianmu, usahamu, bahkan keluargamu, anak cucu mantu, semuanya yang ada di dalam keluargamu ada di dalam keberkatan Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, mari kita akan bersama-sama benar-benar terfokus kepada Tuhan saja, dan kiranya kami tidak ada kutuk yang ada di dalam kehidupan kami. Dan pagi hari ini kami tengking segala kutuk, dan yang ada hanyalah berkat yang daripada Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat karunia kasih sayang daripada Allah Bapa, hidup damai sejahtera di dalam Tuhan, bahkan kuasa Roh Kudus senantiasa ada di dalam kehidupan kami dari saat ini sampai Tuhan datang yang kedua kali nanti, bahkan selama-lamanya. Yang percaya mari kita ucapkan bersama-sama, amin. Silakan duduk sebentar, kita akan bersama-sama ada di dalam saat teduh sebelum pulang, dan kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian, dan kami percaya Tuhan menjagai, memelihara kehidupanmu masing-masing. Kita akan masuk di dalam doa Bapa kami sebelum kita masuk di dalam saat teduh. Bapa kami yang ada di surga, berkatilah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita masuk di dalam saat teduh. Terima kasih Yesus. Selamat pulang, Tuhan memberkati yang bekerja, juga